Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadahan yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, memandang sebuah hal, hingga berinteraksi dengan dunia. Diperkirakan lebih dari 4.000 sampai 4.300 agama di dunia dengan jumlah penganut yang berbeda-beda. Ada sekitar 2,3 miliar umat Kristen, 2 miliar umat Islam, 1,1 miliar umat Hindu, 500 juta umat Buddha, dan 15 juta umat Yahudi di dunia. Lalu dari 4.300 agama di dunia, mengapa harus Islam yang dipilih? Apakah Islam adalah agama yang tepat? Apakah bisa dibuktikan secara rasional? Seorang filsuf asal Perancis bernama René Descartes mengembangkan sebuah teknik yang disebut skeptisisme. Skeptisisme Descartes adalah bentuk skeptisisme filosofis yang menggunakan keraguan untuk mencari kebenaran. Ia berpendapat bahwa jika manusia selalu meragukan tentang kebenaran sesuatu, maka di saat yang bersamaan, ia akan menemukan sesuatu yang tidak diragukan. Dia mengatakan, misalkan, seseorang memiliki sekeranjang penuh apel, dan karena khawatir beberapa apel itu busuk, ia ingin mengeluarkan apel yang busuk untuk mencegah kebusukannya menyebar. Bagaimana ia akan melakukannya? Bukankah ia akan mulai dengan menuangkan semua apel keluar dari keranjang, kemudian mengamati setiap apel bergantian, lalu hanya mengambil dan menaruh kembali ke dalam keranjang apel yang masih bagus, dan membiarkan apel yang busuk di luar keranjang? Sekarang, cara terbaik yang dapat mereka lakukan adalah dengan menolak semua keyakinan mereka sekaligus, seolah-olah semuanya tidak pasti dan salah. Mereka kemudian dapat meninjau setiap keyakinan secara bergantian, dan hanya menerima kembali sebuah keyakinan yang mereka akui sebagai keyakinan yang benar dan tidak diragukan lagi. Lalu, apakah mungkin kita periksa satu persatu dari sekian banyak jumlah agama di dunia? Mari kita lihat petunjuk di alam semesta menggunakan akal dan logika. Lalu tentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam agama yang benar. Logika sederhana ini akan memberikan jawaban dari pertanyaan mengapa harus Islam. Sederhananya, ketika seseorang membangun sebuah rumah, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat fondasinya. Oleh karena itu, tahapan kita adalah, apakah Tuhan itu ada? Apakah agama diperlukan? Dan jika agama diperlukan, apakah harus ada kitab suci dan rasul? Pertama, mari kita perhatikan fondasi bangunannya, yakni pertanyaan tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Menurut ilmu fisika, jika terjadi suatu tindakan, maka harus ada kekuatan yang mampu melakukan tindakan tersebut. Contoh pertama yang menunjukkan keberadaan Tuhan adalah penciptaan alam semesta. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa segala ciptaan mengharuskan adanya pencipta, dan segala perbuatan mengharuskan adanya pelaku. Dikarenakan alam semesta merupakan hasil penciptaan, maka menjadi sebuah keharusan bahwa di sana ada zat yang telah menciptakannya. Ketika seorang Arab Badui ditanya, "Bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu?" Maka dia menjawab, "Jejak kaki unta menunjukkan adanya unta. Jejak perjalanan menunjukkan adanya orang yang melakukan perjalanan. Langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalanan yang lapang, lautan yang berombak. Bukankah semua itu menunjukkan kepada adanya zat yang maha lembut dan maha mengetahui?" Ketika Abu Hanifah ditanya oleh orang-orang yang menolak adanya Tuhan, beliau berkata, "Sebentar, sesungguhnya saya sedang berpikir tentang suatu hal yang saya telah diberitahu akan keberadaannya. Mereka mengatakan kepadaku bahwa ada sebuah kapal di lautan yang berisi berbagai macam barang dagangan, tanpa ada orang yang menjaga dan mengemudikannya. Akan tetapi meskipun begitu, kapal tersebut pergi dan kembali dengan sendirinya menerjang ombak yang besar sampai selamat darinya. Kemudian kapal tersebut berjalan kemana saja sesukanya, tanpa ada seorang pun yang mengemudikannya." Mereka pun berkata, "Perkataan tersebut tidak ada seorang berakal pun yang mengatakannya." Maka berkatalah Abu Hanifah, "Celakalah kalian, alam semesta, baik yang di atas maupun yang di bawah, dengan segala sesuatu yang berada di dalamnya dengan kokoh dan teratur, tidak ada yang menciptakannya.
Setelah kita ketahui bahwasanya alam semesta ini bersifat baru dan sesuatu yang baru pasti ada yang menciptakan, maka pertanyaannya, siapakah yang telah menciptakan alam semesta dari yang tadinya tidak ada menjadi ada? Jawaban dari pertanyaan ini hanya ada dua kemungkinan, yakni alam semesta sendiri yang telah menciptakan dirinya sendiri, atau zat lain di luar dari alam semesta yang menciptakannya. Secara logika, tidak mungkin alam semesta menciptakan dirinya sendiri, karena proses penciptaan pasti membutuhkan adanya perbuatan. Sementara, jika alam semesta belum ada, bagaimana dia akan berbuat? Maka tinggal kemungkinan kedua yang berlaku, bahwasanya alam semesta ini telah diciptakan oleh zat di luar dari alam semesta. Kemudian, zat yang di luar dari alam semesta juga ada dua kemungkinan, yakni bersifat baru juga dan berasal dari ketiadaan, atau zat yang bersifat azali tanpa permulaan. Jika zat tersebut bersifat baru, maka akan membutuhkan pencipta yang lain, karena dia bersifat baru. Jika pencipta lain yang menciptakannya juga bersifat baru, maka akan membutuhkan pencipta yang lain juga, dan begitu seterusnya. Tentu hal ini tidak mungkin, karena akan terjadi tasalsulul hawadis, yaitu kejadian terus-menerus yang tidak ada ujungnya. Dan jika seperti ini, maka hasilnya tidak akan ada penciptaan sama sekali, tidak akan ada alam semesta ini. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Untuk memperjelas hal ini, mari kita umpamakan dengan seorang narapidana yang telah diputuskan hukuman mati. Namun algojo yang bertugas mengeksekusinya tidak bisa melaksanakan tugasnya hingga turun perintah dari atasannya. Gitu juga dengan atasannya, tidak bisa memberikan perintah hingga turun perintah dari atasan yang lebih senior darinya. Dan begitu juga seterusnya. Setiap atasan tidak bisa memberikan perintah kecuali telah turun perintah dari atasannya yang lebih senior. Maka jika hal ini berlanjut tanpa ada ujungnya, yang terjadi tentu tidak akan ada eksekusi. Namun, jika ternyata kita mendapati narapidana tersebut telah dieksekusi, kita pun mengetahui bahwasanya ada perintah dari atasan tertinggi yang tidak lagi memiliki atasan, sehingga untuk menurunkan perintah tidak perlu lagi menunggu perintah dari atasannya yang lain. Begitu juga dengan keberadaan alam semesta ini, menunjukkan di sana ada zat yang telah menciptakannya, yang mana zat tersebut bersifat azali, tanpa permulaan dan tanpa diciptakan. Semua tindakan yang tadi dibahas tentu menunjukkan adanya pencipta. Jika kita bisa memahami sepenuhnya contoh tadi, barulah kita bisa menilai dengan akal dan melihat dengan mata batin kita bahwa di situ ditemukan adanya sang pencipta. Dia yang mengenal kita, yang bertindak di balik tirai, dan membuat semua ini terjadi sesuai kebutuhan kita. Sekarang, setelah tahap pertama sudah jelas, agama-agama seperti Buddhisme, Konfusianisme, Taoisme, Jainisme, dan keyakinan filosofis seperti ateisme, agnostikisme, naturalisme, dan skeptisisme dapat dieliminasi, karena harus ada pencipta, apapun itu sebutannya. Sekarang menuju tahap kedua. Di sini, kita akan menggunakan metode perbandingan dengan ilmu logika. Contoh sederhananya, jika ada sebuah karya atau sebuah produk, tentu yang paling tahu akan hal tersebut adalah orang yang membuatnya. Dan ketika ada yang akan membahasnya, tentu orang yang paling layak bicara adalah orang yang membuatnya pula. Contoh, ketika seseorang membeli sebuah ponsel, pasti orang itu akan menemukan buku panduan tentang bagaimana cara menggunakannya, sampai ke detail terkecil. Bahkan produk sederhana pun memiliki buku panduan. Lalu, apakah mungkin sang pencipta alam semesta yang menciptakan manusia dan mengirimnya ke dunia tidak mengirimkan panduan pengguna yang dapat memandu mereka? Mungkin banyak umat manusia yang bertanya-tanya tentang siapa aku, dari mana asalku, apa tujuan hidupku, kemana aku akan pergi. Apakah mungkin sang pencipta memberi kita akal sehingga kita bisa bertanya-tanya, tetapi tidak memberi pesan yang berisi jawabannya? Tentu saja dia tidak akan membiarkan kita tersesat tanpa informasi. Dia akan menyampaikan, memberitahu tentang kehendaknya, dan mengirimkan buku panduan yang menunjukkan jalannya. Sekarang dapat dipahami bahwa agama yang kita cari harus berdasarkan buku, harus memiliki panduan. Di tahap kedua ini, agama seperti Shintoisme atau kepercayaan seperti panteisme dan nihilisme telah tereliminasi.
Kita telah sampai di tahap ketiga. Ketika seseorang berada di sekolah, tentu saja mereka akan diberi sebuah buku. Lalu apakah buku saja sudah cukup? Bukankah kita juga perlu guru untuk mengajarkannya? Bahkan kita perlu guru yang tidak hanya sekedar mengajarkan buku itu, tetapi juga membuat para siswanya tertarik pada buku tersebut. Pasti kalian sudah paham dengan analogi ini. Seperti halnya seorang guru yang menjelaskan bukunya dengan memberikan contoh dan narasi dan mengatur jalannya sebuah kelas. Tentu agama yang dicari juga membutuhkan pemimpin pengarah, yaitu seorang utusan Tuhan. Tentu seseorang sudah tahu bahwa di setiap bidang ada yang dinamakan ilmu teori dan penerapan praktiknya. Teks yang tertulis di buku adalah ilmu teoritis dan tentu diperlukan seseorang untuk menunjukkan bagaimana cara praktik dan menerapkannya ke dalam kehidupan nyata. Lalu bagaimana caranya? Tentu seseorang perlu mengikuti teladan yang menunjukkan cara melakukannya, sehingga seseorang itu juga bisa melakukannya sendiri. Jika kita kembali ke contoh guru tadi, dia tidak hanya cukup tahu tentang teori-teori yang diajarkannya, penting baginya untuk melihat dan mempelajari cara menggunakan dan menerapkannya. Tidakkah lebih masuk akal dengan adanya Rasul sebagai pemimpin? Bahkan kita dapat mengambil contoh dari hewan. Ketika seseorang memperhatikan sarang lebah, koloni yang hidup sebagai sebuah komunitas dan melakukan tujuan bersama, maka akan didapati di situ ada ratu lebah yang ditunjuk sebagai pemimpin koloni itu. Apakah mungkin bagi Allah membiarkan koloni manusia tanpa pemimpin, tanpa pembimbing, kemudian membiarkan manusia tanpa panduan, makhluk hidup yang jauh berharga melampaui lebah? Apakah mungkin Dia membiarkan umat manusia mengembara tanpa tujuan? Apakah mungkin Dia tidak memberi petunjuk dengan mengirimkan seorang utusan? Jika seseorang sudah paham dengan contoh ini secara menyeluruh, maka di tahap ketiga ini, agama ardi seperti Hindu, Buddha, Tao, Konghucu telah tereliminasi. Dari 4.300 agama di dunia, ketika kita terapkan ketiga kriteria tadi dan memilah semua agama dan keyakinan filosofis yang sumbernya bisa kita akses, maka hanya tersisa agama Abrahamik yang mencangkup tiga agama, yaitu Kristen, Yahudi, dan juga Islam. Ketiga agama tersebut memiliki konsep pencipta, kitab, dan juga utusan. Ketiga agama tersebut telah melewati semua tahapan tadi, menunjukkan fondasi mereka didasarkan pada kebenaran. Ketika melihat agama Yahudi, tokoh utamanya adalah Musa, dan dalam Kristen, tokoh utamanya adalah Isa, atau dalam Kristen disebut Yesus. Ciri umum kedua agama ini adalah mereka tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir. Namun Islam menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Lalu Yesus dan Musa juga adalah utusannya. Berdasarkan kenyataan ini, dapat disimpulkan bahwa jika Islam bisa membuktikan kalau Nabi Muhammad adalah utusan yang sesungguhnya, maka Islam akan terbukti sebagai satu-satunya agama yang benar. Dan Musa serta Yesus datang menyampaikan pesan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti yang paling penting adalah kehidupan Nabi Muhammad. Bayangkan, beliau hidup di antara umatnya selama 40 tahun sebelum kenabiannya, dan selama 23 tahun hidupnya sebagai Rasul. Beliau hidup dengan orang-orang yang sama. Setiap tindakan beliau diperhatikan, dan tentu dapat dilihat apakah orang tersebut pembohong atau tidak. Tentu orang-orang yang sama dalam pangkat dan kedudukan bisa lebih mudah untuk meniru orang lain. Namun semakin rendah kedudukan seseorang dari orang lain, maka akan semakin sulit untuk menirunya. Contoh, ada seseorang yang bodoh menyamar menjadi dokter. Maka seberapa bagus orang yang bodoh bisa meniru dan berpura-pura menjadi dokter? Mungkin beberapa orang akan mempercayainya, tetapi setelah beberapa waktu, orang-orang yang bersamanya akan menyadari bahwa dia adalah seorang pembohong, entah dari sikap maupun tindakannya. Seorang penipu bodoh tidak akan bisa meniru orang pintar. Begitu juga penipu miskin tidak akan bisa meniru seorang sultan. Katakanlah dia bisa menirunya, tetapi sampai kapan dia bisa terus menipu orang? Setelah beberapa saat, kebohongannya pasti akan terungkap, entah bagaimana caranya. Mari ambil perumpamaan ini dan menerapkannya pada Nabi Muhammad. Agama yang beliau bawa mengatakan tentang beliau, dia adalah manusia yang Allah jadikan Rasul di antara banyaknya manusia, utusan Allah yang terakhir, yang telah dikirimkan kepadanya seluruh umat manusia, manusia yang paling unggul dan paling bermoral. Sekarang ada dua kemungkinan.
antara memang benar seperti itu adanya, atau beliau adalah seorang pembohong. Misal benar bahwa Nabi Muhammad adalah pembohong, mungkinkah beliau bisa bertahan selama 23 tahun? Semasa hidup beliau sebagai Rasul, orang-orang di sekitar, ribuan orang, telah mengamati setiap aspek diri beliau satu persatu. Mereka tahu dengan tangan mana beliau makan, beliau melangkahkan kaki mana ketika masuk atau keluar dari suatu tempat, bagaimana beliau mengenakan alas kaki, bagaimana cara beliau menggunakan pakaian, bagaimana cara beliau berjalan, bagaimana cara beliau bertutur kata, bahkan sampai ke urutan beliau memotong kuku. Orang-orang di sekitar memperhatikan beliau dengan sangat seksama. Adakah orang lain dalam sejarah yang telah diperhatikan sedemikian mendalam? Apakah jika mereka melihat adanya keanehan atau kekurangan apapun pada diri Nabi Muhammad, lantas mereka akan bertahan di sisi beliau dan menanggung semua kesulitan itu? Selain itu, ia mengamati beliau bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tetapi orang-orang yang mengingkari beliau juga memperhatikannya. Beliau lahir dan besar di antara mereka. Beliau bukan orang luar. Mereka tahu segalanya tentang beliau. Mereka begitu mempercayai beliau sebelum beliau menjadi seorang Rasul. Sampai-sampai mereka memberinya julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Semua orang setuju bahwa beliau tidak akan pernah berbohong, dan mereka tahu betapa beliau sangat bermoral. Mereka begitu yakin, bahkan mereka yang menjadi musuh beliau setelah menjadi Rasul masih mempercayakan harta bendanya kepada beliau. Bayangkan, mana ada seseorang yang mau menitipkan harta bendanya kepada orang yang dianggap sebagai musuh. Ketika Nabi Muhammad menjelang wafat, beliau berpesan agar mengembalikan harta benda yang telah dititipkan kepada beliau. Mereka tidak menemukan cacat pada diri beliau, baik sebelum maupun sesudah menjadi Rasul. Yang bisa mereka lakukan hanya memfitnah beliau dengan menyebutnya sebagai penyihir dan sebagainya. Jika seseorang melakukan kebohongan, pasti di sisi lain ingin mendapatkan keuntungan. Namun apakah Nabi Muhammad seperti itu? Bahkan tidak ada keuntungan apapun yang beliau dapatkan. Justru sebaliknya, banyak kesulitan yang beliau hadapi. Beliau puasa selama berhari-hari. Terkadang beliau puasa tanpa sahur dan berbuka hanya dengan beberapa butir kurma. Sayyidah Aisyah berkata, terkadang tidak ada makanan yang dimasak di rumah beliau selama beberapa bulan. Beliau hanya memakan kurma. Beliau berdoa, sholat berjam-jam di malam hari. Beliau selalu melakukannya setiap malam ketika tidak ada orang yang melihat, bahkan sampai kaki beliau bengkak. Apakah itu hanya untuk berbohong? Beliau mengamalkan agama yang dibawanya selama 23 tahun, lebih baik dari siapapun, beribadah lebih dari siapapun, berhati-hati dalam segala hal lebih dari siapapun. Bisakah seorang pembohong terbaik di dunia punya sedikit saja sifat-sifat seperti ini? Di mana keuntungan dari semua ini? Apakah beliau melakukan ini demi harta, demi tahta, demi wanita? Bahkan beliau telah ditawari oleh musuhnya tentang semua ini, dan beliau selalu memberikan jawaban yang sama. Seandainya engkau meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Maksud dari ucapan beliau adalah, perjuangan Nabi Muhammad bukan untuk keuntungan duniawi. Seandainya mereka, musuh Nabi Muhammad, memberikan bukan hanya harta, tahta dan wanita, tetapi seluruh dunia ini mereka berikan, bahkan bulan dan matahari, maka Nabi Muhammad tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan dakwahnya. Beliau menerima ancaman pembunuhan sepanjang hidupnya. Beliau berulang kali mendapatkan cacian dan makian, dilempari batu, dilempari kotoran unta. Mengapa beliau mau menghadapi semua ini? Apakah hanya demi kebohongan? Sesungguhnya sangat banyak bukti dari kenabian beliau. Tetapi yang paling penting, kehidupan beliau, cara beliau berperilaku, sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kenabian beliau. Seperti yang sudah dikatakan di awal, antara beliau mengatakan yang sebenarnya, atau beliau seorang pembohong, ataukah orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pembohong, justru merekalah pembohong-pembohong yang sesungguhnya. Sungguh, kebenaran yang selama ini dicari telah tampak sangat jelas di hadapan semua pencarinya, yakni Sang Pencipta yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang dicari adalah Al-Quran, dan Rasul yang dicari adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia mengunggulkan agama tersebut atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 28.
Ingat pertanyaan tadi di awal, mengapa Islam dari 4.300 agama? Inilah alasannya.